la ya'ti bi syai'in min qibali nafsih. Beliau tidaklah mendatangkan dalam risalahnya dengan sesuatu dari dirinya sendiri, au yunshi'u amran takallufan min 'indihi, ataupun dia membuat suatu perkara yang dia membebani dirinya sendiri dalam perkara tersebut. Hasyahu wa hasya a'immatal muslimin wa ulama as-sunnati an yakunu kadzalik. Jauh sekali dia dan para imam-imam kaum muslimin dan juga ulama-ulama sunnah untuk berbuat yang demikian itu. Waqad tanawwa'at musannafatuhu rahimahullah fi bayani tauhidi wa taqririhi, dan sungguh telah bermacam-macam karya-karya beliau dalam menjelaskan tauhid dan penetapannya, wa tahdhiri minasyirki wa ibtalihi, dan memperingatkan dari kesyirikan dan membatalkannya, wa bayani fasadihi wa budlani syubahi ahli, dan menjelaskan kerusakannya dan batalnya syubhat-syubhat para pelaku kesyirikan dan kebatilan. Fa'allafa fi dzalika mu'allafatin katsiratan, maka beliau menyusun pada masalah tersebut karya-karya, tulisan-tulisan yang banyak, nushan lil ummah, sebagai nasihat untuk umat, wa bayanan linnas, dan sebagai penjelas untuk manusia, i'dharan wa indharan, sebagai penjelasan dan juga sebagai peringatan. Wa kana min inayatihi rahimahullah bihadzal babil azim, dan di antara perhatian beliau rahimahullah dengan bab yang agung ini, itu masalah tauhid dan kesyirikan, ma'rifat tauhid wa syirki wa tamyiz bainahuma, itu bab yang agung itu maksudnya adalah mengetahui tauhid dan kesyirikan dan membedakan antara keduanya. Hadhihi risalatu saghiratul hajmi kabiratul faidah. Risalah ini kecil bentuknya, kabiratul faidah, namun faedahnya begitu besar. Allati la yastaghni anha ayyu muslimin, yang seorang muslim dia pasti butuh akan hal tersebut, akan hal ini, akan risalah ini. Fahiya bihaqqin, maka dia sesungguhnya risalatun 'azimatun, merupakan risalah yang agung, wa qutayyibun qayyimun, dan kitab kecil yang berharga, yang bermanfaat, fi babin huwa a'zamul abwab, dalam satu bab yang dia merupakan bab-bab yang paling agung, maksudnya adalah tauhid dan kesyirikan. Waqad jama'a rahimahullah fi hadhihi risalah, dan Syekh telah mengumpulkan pada risalah ini qawaida arba'an, itu 4 kaidah, wa dzakara adillataha, dan menyebutkan dalil-dalilnya, min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man dhabata hadhil qawaida, dan barang siapa yang dhabata, dia menguasainya kaidah-kaidah ini, wa fahimaha, dan memahaminya, la yaltabisu alaihil amru, maka perkara tidak akan menyamar, tidak akan samar baginya, urusan tauhid dan kesyirikan tidak samar baginya. Wala yastabihu alaihi, artinya sama, wala tantali alaihi adhalilu ahli dhalal, dan adhalil itu kesesatan ahli dhalal, kesesatan orang yang sesat, la tantali alaihi, yaitu tidak menipunya. Intala itu kata tolak, itu mengecatnya, ketika barang dicat maka dia bisa menipu, maka tidak akan tertipu. Wa abatilu ahli batil, dan kebatilan-kebatilan para pelaku kebatilan. Wa asbahat ma'rifatut tamyiz baina tauhid wa syirki, dan mengetahui perbedaan antara tauhid dan syirik menjadi daruratan mulihatan, kebutuhan yang mendesak, wala siyama fi hadhil azminati al mutaakhirah, terlebih di zaman-zaman terakhir, allati lubbisa fiha ala katsirin minan nas, yang disamarkan pada zaman tersebut
pada kebanyakan manusia mafhum tauhid, yaitu mafhum tauhid yang sebenarnya. Wa udkhilat alaihim suwarun minasyirik, dan dimasukkan pada manusia suwarun, bentuk-bentuk dari kesyirikan. Famin a'dhamid darurati wa asyadil hajat, maka di antara kebutuhan yang pokok dan kebutuhan yang sangat allati yanbahi ala kulli muslimin wa muslimatin, yang seyogyanya bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, an ya'taniya biha, untuk memperhatikannya, ma'rifatu hadhil qawaid, yaitu mengetahui kaidah-kaidah ini, al-azimah yang agung, al-arba'ati yang jumlahnya ada 4, al-kibari yang besar, allati qarraraha rahimahullah, yang telah ditetapkan oleh rahimahullah, liyumayyiza biha al-muslim baina syirki wa tauhid, agar seorang muslim membedakan dengan kaidah-kaidah ini antara kesyirikan dan tauhid, wa yakunu ala basiratin fi dinih, sehingga dia di atas ilmu dalam agamanya, wa bayyinatin min amrih, dan di atas kejelasan dalam perkaranya, wa ala nurin min kitabillah, dan di atas cahaya dari Al-Quran, wa sunnati nabihi, dan sunnah nabinya sallallahu wasallamuhu alaihi.